Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sartini. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul transformasi. Transformasi itu terdiri dari 4 sub. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, dan yang ketiganya rotasi antar perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, mudah-mudahan kalian semua akan bisa menyaksikan video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Baru akan Ibu sampaikan yang berjudul refleksi atau pencerminan. Nah, anak-anakku semua, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan agar kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Selamat menyaksikan video pembelajaran atau materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, akan Ibu mulai penjelasan tentang bab 4 yang berjudul transformasi. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menjelaskan transformasi geometri yang terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menentukan bayangan titik koordinat yang direfleksikan atau dicerminkan terhadap yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga garis X sama dengan H, yang keempat garis Y sama dengan H, yang kelima garis Y sama dengan X, dan yang keenam adalah garis Y sama dengan min X. Nah, kita mulai pembahasannya. Yang pertama tentang refleksi. Untuk pertemuan kali ini yang akan Ibu jelaskan mengenai refleksi atau pencerminan terhadap garis. Memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jarak titik asal P terhadap cermin atau garis AB sama dengan jarak bayangan P aksen terhadap cermin atau garis tersebut. Sifat yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya, yaitu P aksen, akan tegak lurus terhadap cermin atau garis AB. Catatan, jika sembarang garis AB direfleksikan atau dicerminkan terhadap sebuah garis, akan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen. Maka, panjang AB sama dengan A aksen, B aksen. Dan A aksen sejajar dengan B aksen. Sekarang akan Ibu beri contoh bayangan titik terhadap yang pertama sumbu X dan yang kedua nanti sumbu Y. Nah, misalkan kita buat titik P di sini. Titik P. Koordinatnya kita lihat P ini koordinatnya berapa, tarik saja ke bawah ke sumbu X. Nah, ini ke sumbu X 1, 2, maka koordinat P adalah 2, nah ke sampingnya ke sumbu Y. Sumbu Y nya hitung dari atas 0, 1, 2, 3, berarti 2,3 titik koordinat P. Nah, titik koordinat B ini akan dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X yang garis merah. Maka tinggal hitung aja titik P ke garis X ke sumbu X ini, hitung berapa kotak di sini jaraknya. 1, 2, 3. Maka ke bawah juga nanti untuk nyari bayangannya hitung 1, 2, 3. Maka bayangan P aksen di sini letaknya. Nah, koordinatnya lihat lagi ke sumbu X-nya 2, ke sumbu Y-nya ke sini, berarti 1, 2, 3, min 3. Nah, jadi bayangannya P 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya P aksen 2, min 3. Perhatikan yang berubah apa? Yang berubah adalah Y-nya. 2 tetap 2. Y-nya ini 3, bayangannya min 3. Nah, sekarang akan direfleksikan dengan sumbu Y. Misalnya ambil contoh suatu titik baru lagi, tapi nanti garis cerminnya ini adalah sumbu Y.
Kita misalnya ambil titik yang di sini. Ya, buat aja titik di sini, titik Q misalnya. Koordinatnya tarik garis ke bawah ini. Garis ke bawah. Ke sumbu X. Ini angkanya berapa? Karena di sebelah kiri 0 berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi koordinatnya negatif 3, ke samping ke sumbu Y-nya hitung berapa? Di atas 0 berarti positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti min 3,9. Nah, jarak Q ini hitung ke sumbu Y, karena cerminnya sumbu Y. Berapa kotak ini? 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Maka di sini bayangannya Q aksen. Nah, bayangannya tinggal lihat koordinatnya ke bawah, angka 3, berarti 3,9. Nah, akan terlihat kalau cerminnya sumbu Y, angkanya yang berubah X-nya dari min 3 berubah jadi 3, Y-nya tetap 9. Nah, kemudian yang selanjutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Di sini Ibu ambil X-nya sama dengan 5, yang garis yang merah. X sama dengan 5, ini kita gunakan sebagai cermin. Nah, kita ambil, dimatiin. Berapa menit itu? Nah, sekarang kita ambil contoh untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Di sini Ibu ambil garis X-nya sama dengan 5. Yang merah ini garis X sama dengan 5, sejajar sumbu Y, ya. Kita buat lagi titik. Misalnya di sini kita buat titik R, koordinatnya. Titik R koordinatnya, cara menentukannya tinggal hubungkan aja ke sumbu X ini ke bawah. Ini titiknya berapa? Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10, koma. Nah, yang ke kiri ini titiknya berapa? Luruskan bawah sini ke samping ke sumbu Y. Hitung dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 10,11. Nah, kemudian titik R ini jaraknya hitung berapa kotak ke garis yang merah. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jaraknya, 5 kotak. Maka di sini hitung juga 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Dia pas di sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pas di sumbu Y di angka 11. Ini bayangannya R aksen. Nah, lurus ke sini berarti dia 0, 0,11. 0,11. Lihat titik R-nya 10,11, bayangannya R aksen 0,11. Jadi dia berubah dari 10 ke 0. Kok bisa? Nanti akan ketemu rumusnya. Berarti nah, 2 kali 5 10, tetap 10 dikurangi 10 0. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita ambil contoh titik yang akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 4. Nah, pada sumbu Y angka min 4 ini Ibu beri garis, garisnya sejajar sumbu X, maka ini dinamakan garis Y sama dengan min 4. Nah, garis yang Y sama dengan min 4 akan kita gunakan sebagai cerminnya. Misalnya kita ambil titik di sini. Ya, misalnya kita ambil titik S. Nah, titik S, koordinatnya hubungkan ke sumbu X, ke sumbu X ini. Ke sumbu X ini angkanya berapa? Luruskan ke sumbu X. Sebelah kiri 0 berarti negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti negatif 7. Negatif 7, negatif 7, hubungkan ke sumbu Y-nya.
negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Berarti di sini negatif 9. Jadi koordinat S min 7, min 9. Nah, kita hitung berapa kotak jaraknya dari S ini ke garis yang biru. Garis yang biru, hitung jaraknya berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 jaraknya ambil lagi 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bayangannya di sini S aksen. Nah, koordinatnya tinggal lihat. Ini berarti di sini min 7, Y-nya 1. Nah, berarti bayangannya min 7,1. Ternyata kalau cerminnya garis Y sama dengan min 4, X-nya tidak berubah. Min 7 tetap min 7, min 9 berubah jadi 1. Garisnya Y sama dengan min 4. Nanti akan kita temukan rumus. Ini kok bisa min 9 jadi 1, berarti 2 kali min 4 itu min 8. Min 8 dikurangi min 9 itu sama dengan hasilnya 1. Nah, akan kita lanjutkan sekarang kalau cerminnya garis Y sama dengan X. Ini yang merah. Garis Y sama dengan X itu sama dengan diagonal yang ke kanan. Ibu kasih garis merah, ini warna merah. Nah, sekarang cara menentukan titik bayangannya ini agak beda sedikit dengan yang tadi. Misalnya kita ambil titik di sini, titik T misalnya. Titik T koordinatnya luruskan ke bawah ke sumbu X. Ini angka berapa? Hitung dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 berarti ini 10, Y-nya ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 10,5. Nah, ini untuk menentukan jaraknya ke garis yang merah itu berbeda dengan tadi. Jangan lurus ya, kita ambilnya ke pojok. Buku kotak-kotaknya ini lurusnya ke pojok. Jadi nah, ini ke pojok-pojoknya ini supaya ini garisnya ini tegak lurus. Nah, jaraknya ini setiap pojok ini 2,5, berarti ke sana kita hitung lagi 2,5 pojok. Nah, ini 2,5 pojok di sini supaya garis dengan cerminnya ini membentuk sudut siku-siku tegak lurus. Jadi di sini bayangannya T aksen. Lihat T aksennya luruskan ke sumbu X. Di sini angkanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti titiknya 5, ke sumbu Y-nya ke sumbu enggak. Nah, sekarang titik T 10,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ternyata bayangannya adalah T aksen 5,10. Nah, 5,10 berarti perhatikan angkanya cuma dibalik ini. 10,5 menjadi 5,10. Nah, sekarang kalau cerminnya yang garis biru, cerminnya Y sama dengan min X. Nah, ini diagonal yang ke kiri. Ini nama garisnya Y sama dengan min X. Nah, kita ambil contoh titik lagi. Misalnya di sini titik U. Nah, titik U hubungkan ke sumbu E ke bawah. Di sini samping kiri 0 berarti min 1 min 2. Min 2, luruskan ke sumbu Y. Habis ini 98. Nah, min 2,8. Nah, hitung jaraknya ke garis yang biru, pojok-pojoknya dihitung. Di sini berapa pojok? 1, 2, 3. Oh, 3 pojok. Nah, berarti di sini juga 3 pojok. Supaya ini membentuk sudut siku-siku.
maka bayangannya di sini U aksen, koordinatnya hubungkan ke X, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Negatif 8, hubungkan ke Y 2. Nah, 2. Jadi U min 2,8, cerminnya Y sama dengan min X, bayangannya U aksen min 8,2. Berarti kan di sini 8 jadi min 8, min 2 jadi 2. Balik tempatnya. Gambar yang Ibu jelaskan tadi, titik koordinat direfleksikan dengan gambar, maka kita dapat kesimpulan rumus-rumus refleksi atau pencerminan terhadap yang pertama terhadap sumbu X. Kalau titik asalnya P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen A, min B. Kalau cerminnya sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen min A, B. Apabila direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka rumus bayangannya adalah P aksen 2H dikurang A, B. Kemudian kalau garis cerminnya Y sama dengan H, maka bayangannya adalah P aksen A, 2H kurang B. Kemudian apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, titik bayangannya adalah P aksen B, A. Dan terakhir, apabila garis cerminnya Y sama dengan min X, bayangannya adalah P aksen min B, min A. Nah, sekarang Ibu berikan satu contoh titik koordinat apabila dicerminkan terhadap garis ini semua, tapi dengan rumus mencarinya, tidak usah pakai gambar. Misalnya titik P 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya P aksen. Nah, 3,5 tinggal ini, lihat A-nya 3, berarti A 3 min B. B-nya 5, berarti min 5. Bayangannya. Kemudian apabila titik P 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya P aksen. Nah, P aksen di sini rumusnya min A, berarti A-nya 3, berarti min 3, B, berarti B-nya 5. Nah, kemudian kalau garis X sama dengan H, X sama dengan H, misalnya Ibu ambil X-nya sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4, maka bayangannya P aksen 2H, berarti 2 kali 4 dikurang A. Nah, sekarang Ibu ambil garis X sama dengan 4 sebagai cermin, maka bayangan titik 3,5 P aksen 2 kali H, berarti 2 kali 4 dikurang 3, kurangi A-nya 3, B, B-nya 5, sama dengan P aksen 2 kali 4 8 dikurangi 3,5 sama dengan P aksen 8 kurang 3 itu 5, B-nya 5. Jadi bayangannya P aksen 5,5. Nah, sekarang misalnya untuk Y sama dengan H. Y sama dengan H, Ibu ambil Y sama dengan, misalnya Y sama dengan 5 misalnya. Nah, Y sama dengan 5 misalnya. Nah, maka P aksen, ya, P aksen rumusnya A, nah A-nya itu 3, jadi A-nya tetap 3,2H, berarti 2 kali 5 dikurang B, dikurang B-nya 5, berarti kurangi 5, sama dengan, tinggal menghitung P aksen 3 tetap, 2 kali 5 10 dikurangi 5, sama dengan P aksen 3 tetap, 10 kurang 5 5. Jadi bayangannya P aksen 3,5. Y sama dengan X. Y sama dengan X, rumusnya B, A, berarti P aksennya tinggal dibalik, B, A, B-nya 5, hanya 3. Jadi bayangannya
P aksen 5,3. Nah, yang terakhir, apabila direfleksikan dengan garis E sama dengan min X, bayangannya adalah P aksen, rumusnya min B, min A. Berarti B-nya 5, berarti min 5. A-nya 3, min A, berarti min 3. Nah, bayangannya P aksen, P aksen, titiknya min 5, min 3. Nah, itulah contoh satu titik koordinat yang dicerminkan dengan beberapa garis. Dengan menggunakan rumus kita menghitungnya. Mudah-mudahan kalian semua paham. Apabila ada yang kurang jelas, boleh silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasan dari Ibu tentang refleksi atau pencerminan, dan tunggu video pembelajaran pada pertemuan yang akan datang untuk materi kelanjutannya tentang translasi atau pergeseran. Demikianlah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.